Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika terdapat kehidupan lain selain di bumi? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Trisurya. Series ini akan mengisahkan tentang kehidupan peradaban makhluk luar angkasa yang akan mendatangi bumi. Series ini terdiri dari 8 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berlatar pada tahun 1966 di Tiongkok, diperlihatkan ratusan mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap pemerintah. Mereka menyebut kelompok mereka sebagai gerakan revolusioner. Di samping itu, mereka juga menangkap seorang dosen fisika ternama yang pro terhadap pemerintah. Awalnya, mereka pun memberikan kesempatan kepada dosen itu agar ia mau bergabung bersama kelompok mereka yang dipercaya mendapatkan bantuan dari Tuhan. Namun, dosen fisika itu pun malah mengatakan jika alam semesta ini tercipta sesuai teori Big Bang dan Tuhan itu tak ada. Mendengar hal itu, pemimpin dari gerakan revolusioner pun langsung mengejar dosen fisika itu hingga tewas. Melihat sang ayah yang dihajar secara brutal, anaknya pun yang bernama Wenji langsung menghampiri ayahnya dan langsung memeluknya. 58 tahun kemudian, tepatnya di kota London, diperlihatkan seorang detektif polisi terbaik bernama Clarence yang menyelidiki sebuah kasus bunuh diri yang sudah memakan 30 korban jiwa. Anehnya, dalam kasus ini, semua korbannya adalah ilmuwan fisika. Di samping itu, juga terdapat kode aneh yang sama di setiap korbannya, yaitu hitungan mundur di sebuah dinding. Beralih ke seorang pria bernama Saul, ia merupakan seorang fisikawan yang bekerja di bidang tata surya. Ia memiliki seorang sahabat bernama Vera yang satu bidang dengan pekerjaannya. Namun, pada suatu ketika, Vera berperilaku aneh tak seperti biasanya. Saul pun berusaha berpikir positif, barangkali dia memiliki suatu masalah. Akan tetapi, tanpa ia duga, Vera melakukan bunuh diri secara tiba-tiba. Setelah Vera dinyatakan tewas, Saul pun menelpon kedua sahabat wanitanya yang bernama Jin dan juga Augie untuk mengabarkan tentang keadaan dari Vera. Di samping itu, Augie mengalami hal aneh dengan melihat waktu hitungan mundur yang hanya dapat dilihatnya. Kembali ke Clarence, belum selesai menyelidiki kasus bunuh diri sebelumnya, kini ia pun kembali dihadapkan dengan kasus bunuh diri baru dari Vera. Di kasus bunuh diri kali ini, Clarence mencurigai kelima orang yang merupakan teman dekat dari Vera. Mereka semua merupakan seorang ilmuwan fisika. Di momen pemakaman mayat dari Vera, Clarence memotret berbagai orang yang dianggapnya mencurigakan. Salah satunya yaitu seorang ilmuwan terkenal bernama Mike yang memiliki perusahaan minyak dan salah satu orang terkaya di kota London. Malam harinya, Saul mengadakan pertemuan dengan keempat sahabatnya yaitu Jin, Augie, Will, dan juga Jack. Mereka semua adalah seorang fisikawan yang lulus dari kampus yang sama. Ketika tengah berbincang satu sama lain, Augie bersikap aneh dan keluar dari dalam bar sebab ia melihat hitungan mundur yang tak kunjung hilang dari pandangannya. Ketika tengah menyendiri, datanglah seorang wanita asing yang mendatanginya dan mengatakan jika hitungan mundur itu adalah sisa waktu hidupnya. Kemudian, wanita itu pun menyuruh Augie untuk datang ke tengah kota saat tengah malam. Setelah itu, wanita itu pun langsung menghilang dari sana. Hey. Kembali ke masa lalu, ketika masa peperangan di Tiongkok dimulai, Wenji pun bekerja sebagai pelayan dari pasukan militer yang bertugas untuk memenuhi sumber daya alam.
Di waktu itu, Wenji berkenalan dengan seorang tentara yang memiliki kesamaan kesenangan mengenai ilmu fisika. Suatu hari, Wenji diberi sebuah buku propaganda mengenai pandangan tentang alam semesta yang melenceng dari ajaran agama. Karena ia seorang fisikawan yang menyukai ilmu sains, ia pun mulai mempelajarinya. Namun, pada suatu hari, bukunya pun berhasil diambil oleh seorang penjaga dan ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Alasannya dikarenakan setiap orang tak boleh mempelajari suatu hal yang melenceng dari ajaran agama. Ketika Wenji diinterogasi tentang dari mana ia mendapatkan bukunya, ia pun memilih untuk tak mengaku agar teman tentaranya tak ditangkap juga. Pada akhirnya, ia pun mendapatkan siksaan kejam di dalam penjara. Di masa depan, Wenji ternyata adalah ibu dari Vera beserta dosen fisika dari Saul dan keempat sahabatnya. Ketika Jin mendatangi rumah dari Vera untuk mengambil barangnya, Wenji pun memberikan sebuah helm aneh yang dipakai Vera sebelum ia meninggal. Katanya, itu adalah sebuah game modern. Karena merasa penasaran dengan helm itu, Jin pun memakainya ketika ia sudah tiba di rumahnya. Tak diduga, ia pun melihat sebuah kehidupan yang tampak nyata dengan kehidupan yang asli. Awalnya, Jin mengira jika kehidupan itu hanyalah sebuah halusinasi. Akan tetapi, ia pun merasakan dirinya seperti benar-benar di kehidupan yang asli. Beralih ke Aogi, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada Saul sebab hanya dialah yang paling dewasa di kelompoknya. Selesai bercerita, ia pun mengajak Saul untuk pergi ke tengah kota saat tengah malam. Tak diduga, terdapat peristiwa aneh tentang di mana bintang-bintang mengalami berkedip seperti lampu yang dinyalakan dan juga dimatikan. Keesokan harinya, ketika Aogi akan meresmikan penemuannya bernama nanofiber yang merupakan senjata teknologi yang berhasil memotong benda terkeras di dunia atau berlian, ia pun malah membatalkan dan memilih untuk berhenti dari pekerjaannya. Seketika, waktu hitungan mundur yang dilihatnya pun langsung menghilang seketika. Ketika akan pulang, datanglah Clarence yang meminta izin kepadanya untuk menanyakan suatu hal yang berkaitan tentang Vera. Aogi pun mengizinkannya ketika ia memiliki waktu luang nantinya. Kemudian, cerita pun kembali flashback ke masa lalu dari Wenji ketika ia ditunjuk oleh seorang ilmuwan Tiongkok yang berencana membuat alat pemancar sinyal. Awalnya, tujuan pembuatan alat pemancar sinyal ini yaitu untuk melumpuhkan komunikasi musuh. Namun, Wenji menemukan penemuan langka yang mana senjata ini bisa mereka gunakan untuk mengirim sinyal ke luar angkasa. Kembali ke Aogi, ia pun mulai diwawancarai oleh Clarence untuk menjelaskan kepadanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, Clarence pun bertanya tentang apa hubungan antara Vera dengan seorang pria tua kaya bernama Mike. Sebab, menurut informasi, Vera tak memiliki hubungan apapun dengannya. Aogi pun menjawab jika ia juga tak tahu. Beralih ke Jin, ia pun kembali memainkan permainan sebelumnya untuk menjawab rasa penasarannya. Di dalam game, Jin bertemu kedua orang yang menjelaskan kepadanya tentang misi yang harus dilakukannya. Game ini bertema kehancuran dunia. Jin diperintah untuk menyelamatkan peradaban yang tersisa dengan teori pikirannya. Karena merasa takut dengan apa yang dilihatnya, Jin pun memutuskan berhenti memainkannya dan berniat menemui Jack. Jin menjelaskan semua kejadian yang ada di helm itu kepada Jack sebab dia merupakan pecandu game. Ketika Jack mencobanya, karakter wanita di dalam game pun langsung memanggalnya dan mengatakan jika ia tak diundang. Melihat hal itu, Jack pun merasa takjub dan tak menyangka dengan kecanggihan teknologi itu. Namun, yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang menciptakan teknologi secanggih itu? Jika diprediksi, teknologi itu tak mungkin dibuat oleh manusia. Kembali ke Aogi,
Ketika ia akan keluar dari rumahnya, terdapat Saul yang menunggunya dan bertanya tentang bagaimana keadaannya. Aoki pun menjawab jika waktu yang dilihatnya sudah menghilang beserta pekerjaannya. Mendengar hal itu, Saul pun merasa lega dan juga bersedih. Malam harinya, sepulangnya Jack ke rumahnya, ia pun melihat benda yang sama seperti milik dari Jin, yang membuatnya merasa aneh bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam rumahnya sedangkan ia telah memasang keamanan tercanggih di dunia. Namun, hal itu pun tak dipedulikan olehnya. Ia lebih tak sabar untuk memainkan gamenya. Keesokan harinya, ketika Jack tengah bersantai, ia pun ditelepon oleh sahabat dekatnya atau Will yang ingin bertemu dengannya. Ketika sudah bertemu, Will memberikan kabar duka mengenai dirinya yang menderita penyakit kanker. Mendengar hal itu, Jack pun langsung merasa bersedih dan mencoba menyemangati sahabatnya. Beralih ke Jin, ketika ia kembali bermain game sebelumnya, ia pun diperintah untuk berdebat dengan karakter lain yang menjelaskan kepada sang raja tentang prediksi dari kehancuran dunia melihat dari tatanan alam semesta. Jin pun mencoba menjelaskan dengan hukum fisika sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Namun, karena sang raja tak paham dengan hal itu, ia pun memilih karakter musuh dari Jin. Tak disangka, beberapa saat kemudian, terjadilah kehancuran dunia yang sesuai dengan prediksi dari Jin. Setelah game berakhir, Jin pun didatangi oleh seorang wanita yang mengatakan jika ia memenangkan permainan. Wanita itu juga menjelaskan jika pemenang di dalam game ini bukanlah tentang kehancuran yang terjadi, melainkan prediksi siapa yang benar. You did not save them. Beralih ke Clarence, setelah menyelidiki cukup dalam tentang kasus bunuh diri dari Vera, ia pun memberikan laporan penyelidikannya kepada atasannya yang tak berhasil mengungkap dalang di balik semuanya. Namun, terdapat tanda tanya besar tentang Mike yang sangat ia curigai. Kembali ke masa lalu dari Wenji, ia pun kembali bertemu dengan seorang wanita yang membunuh ayahnya dahulu. Ketika Wenji mendatanginya, wanita itu tak seperti merasa bersalah atas perbuatannya. Karena merasa kesal, Wenji pun melakukan eksperimen dengan mengirimkan gelombang sinyal keluar angkasa tanpa persetujuan dari atasannya. Wenji berharap agar ada makhluk dari planet lain yang akan menguasai dunianya, sebab ia merasa jika dunia tak berpihak adil kepadanya. Tanpa diduga, terdapat balasan dari makhluk luar angkasa yang mengirimkan pesan kepadanya. Dengan sangat senang, ia pun mengirimkan pesan kembali yang berisi agar makhluk luar angkasa mendatangi planetnya. Di masa depan, Clarence kembali menemukan kasus bunuh diri lagi untuk yang ke-32 kalinya. Korban kali ini merupakan ilmuwan ternama yang merupakan kenalan dari Saul. Di kasus yang kali ini, Clarence menemukan benda aneh seperti milik dari Jin dan juga Jack sebelumnya. Clarence pun langsung membawa benda itu ke kantornya. Mendengar kematian dari temannya itu, Saul pun mengumpulkan keempat sahabatnya di rumah dari Jack untuk membahas kasus kematian yang menimpa ilmuwan akhir-akhir ini. Ketika tengah berbincang, Aoki meminta izin untuk pergi ke toilet. Ketika tengah melewati kamar dari Jack, Aoki melihat benda aneh milik Jack yang tak pernah dilihatnya. Karena merasa penasaran, ia pun langsung mencobanya. Melihat keanehan dari benda itu, Aoki pun langsung mendatangi Jack dan bertanya tentang dari mana ia mendapatkannya. What the fuck is this? Hey, you got your fingerprints all over? Jin pun langsung menjelaskan jika itu adalah benda yang dipakai Vera sebelum ia meninggal. Namun, ibunya mengatakan jika benda itu tak berbahaya. Mendengar hal itu, Aoki pun tak menyangka jika Jin juga memilikinya. Jack kemudian mengatakan jika ia sendiri juga tak tahu dari manakah benda itu. Ketika ia baru pulang, benda itu sudah ada di rumahnya. Yang menjadi pertanyaannya,
bagaimana orang pemilik benda itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Sebab hampir selama ia tinggal, tak ada yang berhasil masuk ke dalam rumahnya dengan membobol sistem keamanannya. Setelah itu, Augie pun memerintahkan kedua sahabatnya agar berhenti memainkan benda itu. Namun, Jin bersama Jack tetap keras kepala jika mereka akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Jin mengajak Jack untuk bermain bersama atau mode 2 player. Hal ini pun membuat Jin merasa senang sebab dia bisa menyelesaikan misi bersama-sama. Di dalam game, Jin bersama Jack telah berada di level 2. Mereka berdua diperintah untuk meyakinkan Raja Inggris tentang teori yang mereka pahami. Namun, lagi dan lagi, sang raja tak menerima penjelasan dari Jin yang memakai teori fisika atau sains. Pada akhirnya, dunia di dalam game pun kembali mengalami kehancuran. Hal itu bukan berarti mereka telah kalah. Seorang karakter wanita kemudian mendatangi mereka berdua dan mengucapkan selamat sebab mereka telah memasuki level 3. Now entered level 3. Tanpa sepengetahuan dari Jack, ponselnya pun telah diretas oleh Clarence sebagai tugas penyelidikan kematian Vera. Clarence pun merasa terkejut setelah melihat Jack dan juga Jin yang memiliki benda yang sama dengan apa yang ditemukannya. Keesokan harinya, Jack mendapatkan kabar dari Will jika ia harus melakukan operasi kankernya. Ketika tengah menjenguknya, Jack bersama Saul pun bertanya tentang bagaimana keadaannya. Will pun menjawab jika kankernya tak bisa dihilangkan. Namun, ia tetap menerimanya sepenuh hati. Beralih ke Augie, ia pun dipanggil kembali oleh atasan kerjanya untuk memikirkan ulang tentang teknologi buatannya atau nanofiber. Augie pun menjawab jika ia tak tahu pasti apakah proyeknya akan berlanjut atau berhenti secara permanen. Ketika ia kembali mengaktifkan program senjatanya, waktu sebelumnya pun tiba-tiba kembali muncul. Dengan bergegas, Augie pun langsung mematikan programnya. Kembali ke Jack, ketika ia sedang bersantai, datanglah Jin yang mengajaknya untuk kembali melanjutkan permainan. Seketika, Jack pun merasa tak percaya mengapa Jin secandu ini dengan game yang mereka mainkan. Di level yang ketiga, Jin bersama Jack berada di abad pertengahan dan melihat ribuan pasukan yang ada di hadapannya. Di misi yang kali ini, Jack tak dapat menjawab dan menjelaskan mengenai perhitungan tata surya. Begitupun dengan Jin. Akhirnya, mereka pun dianggap kalah dan akan dihukum dengan direbus secara hidup-hidup. Tak menyerah begitu saja, Jin pun mencoba memahami misi kali ini dan menggunakan pengetahuan sainsnya. Pada akhirnya, ia pun menemukan jawaban yang berhubungan dengan teori gravitasi. Tak diduga, jawabannya pun ternyata benar. Semua pasukan di dalam game langsung terbang ke atas langit seakan dunia tak memiliki gravitasi. Kemudian, karakter wanita sebelumnya pun mengundang Jin bersama Jack untuk melanjutkan ke level yang keempat. Anehnya, sebelum melanjutkan level yang keempat, mereka diperintah untuk datang ke suatu tempat terlebih dahulu. Di lain sisi, diperlihatkan seorang pria di sebuah kapal yang mengamati perilaku Jin bersama Jack di dalam game. Kemudian, pria itu pun mengambil selembar kertas dan memberikannya kepada Mike. Setelah itu, dari sebuah speaker, diperlihatkan Mike yang berbicara cukup aneh dengan seseorang yang dianggapnya sebagai Tuhan. Ia juga mengatakan jika ada kedua peserta yang akan bergabung bersama kelompok mereka. Kembali ke Jack, pada malam harinya, Jack bersama Jin pun mendatangi suatu tempat sesuai perintah di dalam game. Setibanya di sana, terdapat seorang wanita yang mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Kemudian, mereka pun diperintah untuk memainkan game sebelumnya kembali. Anehnya, bukannya menyelesaikan misi, mereka malah dijelaskan oleh karakter wanita sebelumnya jika dunia yang mereka tinggali akan mengalami kehancuran di masa mendatang. Maka dari itu, mereka membutuhkan bantuan dari peradaban makhluk luar angkasa. Seketika, Jack bersama Jin pun merasa bingung dengan maksud dari semua itu. Seorang wanita di hadapan mereka pun menjelaskan jika game itu dibuat oleh makhluk luar angkasa yang dianggapnya sebagai Tuhan.
Apabila mereka ingin melanjutkan permainan, mereka pun diperintah wanita itu untuk ikut bersamanya mengenal Tuhan yang diyakininya. Dengan tegas, Jack pun menolaknya. Ia langsung pergi dari sana dan menganggap jika semua ini benar-benar gila. Akan tetapi, Jin memilih untuk tetap melanjutkan permainan. Sebab, selama ia menjadi ilmuwan sains, dirinya merasa tak percaya dengan adanya Tuhan. Setibanya di rumahnya, Jack pun merasa janggal sebab lampu di ruangan atas terlihat menyala. Ketika tengah mengeceknya, terdapat wanita sebelumnya yang langsung membunuhnya. Wanita itu pun mengatakan apabila Jack ingin mengakhiri permainan, maka hidupnya juga harus berakhir. Keesokan harinya, Jin bersama Aogi pun tak bisa menahan tangisnya setelah mendapatkan kabar jika Jack telah tewas. Anehnya, di dalam rekaman CCTV, Jack seakan melakukan bunuh diri dan bukan dibunuh. Clarence pun merasa heran tentang bagaimana seseorang melakukan hal itu. Jin kemudian menjelaskan semuanya jika ia sebelumnya bersama Jack menemui seorang wanita yang mereka kenal dari dalam game. Jin juga memberikan selembar kertas yang merupakan undangan untuk bertemu dengan berbagai ilmuwan yang berhasil memenangkan permainan. Clarence pun kemudian mengambil undangan itu dan merencanakan sesuatu. Panamax oil tanker has a... Di dalam kapal di tengah samudera, Mike berbicara dengan seseorang melalui speaker yang mengabarkan jika musuhnya sedang merencanakan sesuatu. Namun, ia tak perlu khawatir sebab ia akan dilindungi. Mike pun mengucapkan terima kasih yang dianggap sebagai Tuhannya. Di kantor polisi, Jin dihadapkan oleh atasan dari Clarence atau Wade. Dia adalah ketua jenderal dari pasukan khusus. Wade kemudian membuat sebuah rencana dengan memasang pelacak dari Jin yang akan melakukan pertemuan dengan seseorang. Wade berfirasat jika orang yang akan ditemui Jin adalah dalang dari pembunuhan para ilmuwan. Beralih ke Mike, ketika ia tengah bercerita dengan makhluk luar angkasa mengenai kisah fiktif atau kisah tak nyata, makhluk luar angkasa itu pun menganggap jika Mike dan manusia lainnya adalah pembohong besar. Di peradabannya, mereka tak mengenal perbuatan itu. Kemudian, makhluk luar angkasa itu pun mengakhiri komunikasinya dengan Mike. My lord. Kembali ke Jin, setelah tiba di tempat tujuan sesuai lokasi dari undangannya, ia pun ditunggu oleh kedua orang yang mengucapkan selamat datang kepadanya. Di samping itu, Clarence mencoba mengawasi Jin dari kejauhan berharap rencananya tak diketahui. Jin kemudian dibawa ke sebuah tempat secara diam-diam dan bertemu dengan puluhan orang yang sudah ada di sana. Jin lalu ditanya oleh seorang wanita apakah ia telah siap untuk menunggu kedatangan dari Tuhan. Jin pun hanya tersenyum saja. Dari suatu arah, seorang MC di acara tersebut mengumumkan kepada semua orang untuk menyambut pemimpin mereka. Tak diduga, ia adalah Wenji. Melihat hal itu, Jin pun tak percaya jika ibu dari temannya atau dosennya sendiri adalah dalang di balik semua ini. Wenji pun kemudian mengatakan kepada semua orang bahwa ada peradaban makhluk luar angkasa yang akan mendatangi bumi. Mereka menyebut dirinya dengan nama Santi. Wenji pun menganggap jika Santi adalah Tuhan yang nyata bagi mereka. Tak lama kemudian, puluhan pasukan khusus pun dikerahkan oleh Wade untuk menangkap mereka semua. Wenji yang melihat hal itu, ia pun tak percaya jika ada pengkhianat di antara mereka semua. Ketika kondisi sedang panik, bawahan dari Wenji pun melihat Jin yang dibawa oleh pasukan khusus secara diam-diam. Dengan kata lain, dialah dalang dari penangkapan semua ini. Pada akhirnya, baku tembak pun pecah di antara kedua belah pihak. Beruntungnya, Clarence berhasil mengamankan Jin dengan selamat. Namun, salah satu bawahan dari Wenji berhasil meloloskan diri dari sana. Ketika Wenji sudah tertangkap, ia pun ditanya oleh Wade tentang bagaimanakah ia berkomunikasi dengan alien. Seketika, cerita pun dibuat flashback ke masa lalu ketika Wenji baru pertama kali bertemu dengan Mike.
Di waktu itu, Mike dikenalkan oleh Wenji mengenai peradaban lain di luar angkasa yang akan mendatangi bumi. Dari situlah, Mike bersama Wenji bekerja sama untuk menyambut kedatangan Tuhan baru mereka. Wade kemudian bertanya lagi apakah ia merupakan dalang dari pembunuhan para ilmuwan. Wenji pun menjawab dengan senyuman jika itu bukanlah pembunuhan, melainkan keputusan dari Tuhan. He's so grateful. Keesokan harinya, Wade merencanakan penangkapan dari Mike yang diduga ada sangkut pautnya dengan semua ini. Sementara itu, Clarence diperintah untuk menginterogasi Wenji dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ketika tengah mengobrol dengan Wenji mengenai makhluk luar angkasa, Clarence pun sedikit tertawa dan tak percaya dengan hal itu. Namun, Wenji dengan wajah serius mengatakan jika mereka benar-benar akan datang sekitar 400 tahun lagi. For a radio signal to get from our planet to that. Di kantornya, Wade memanggil Clarence untuk menginformasikan bahwa kapal dari Mike memiliki keamanan dan kecanggihan yang luar biasa. Apabila penangkapan dilakukan dengan kontak fisik, maka akan memakan banyak korban jiwa. Seketika, Clarence pun memiliki rencana dan teringat mengenai penemuan dari Aoki. Clarence berniat meminjam senjata milik Aoki atau nanofiber. Awalnya, Aoki pun menolaknya, sebab ketika ia mengaktifkan programnya, ia akan kembali melihat waktu hitungan mundur. Namun, karena semua ini demi balas dendam kematian dari Jack, Aoki pun memberanikan diri untuk mengaktifkan program senjatanya. Tak disangka, hitungan waktu mundur pun tak kembali muncul. Hal itu pun langsung membuat Aoki merasa sangat senang. Keesokan harinya, Wade memerintahkan puluhan pasukan militer untuk memasang nanofiber milik Aoki. Cara ini mungkin sedikit kejam sebab akan membunuh semua orang. Akan tetapi, hanya cara inilah yang bisa mereka gunakan agar tak ada korban jiwa lagi dari pihak pasukan militer. Keesokan harinya, ketika kapal dari Mike melintas di tempat yang direncanakan oleh Wade sebelumnya, Aoki pun mulai mengaktifkan senjatanya. Akan tetapi, tak ada yang terjadi sedikit pun. Aoki mengatakan agar mereka menunggunya sebentar lagi. Benar saja, beberapa saat kemudian, semua orang di dalam kapal beserta benda-benda di dalamnya pun mulai terbelah secara tiba-tiba. Melihat fenomena itu, Mike pun merasa panik dan mengambil sebuah benda di kantornya dan berniat pergi dari sana. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat. Pada akhirnya, Mike pun harus tewas bersama puluhan penumpang yang lainnya. Lebih mengejutkannya lagi, kapal milik Mike terpecah belah menjadi bagian yang sangat kecil bagaikan pisau yang memotong sebuah buah. Setelah kondisi dirasa telah aman, Wade pun mengerahkan pasukannya untuk mencari berbagai barang yang mungkin bisa mereka bawa. Di genggaman dari Mike, Wade menemukan sebuah benda yang seperti sebuah hard disk atau perangkat keras dari komputer. Wade pun memerintahkan pasukannya untuk meretas benda itu. Di samping itu, Clarence menemukan rekaman pembicaraan antara Mike dengan Shanti di dalam kapal. Clarence pun memutar rekaman itu kepada Wenji yang dianggapnya tak masuk akal. Wenji yang mendengarkan suara dari Shanti yang merasa marah dengan Mike sebelumnya, ia pun langsung merasa terkejut, sebab seharusnya mereka adalah sekutu. Beralih ke Jin, ia pun didatangi oleh Wade yang meminta bantuannya mengenai sebuah game, sebab setelah berhasil diretas, benda sebelumnya memiliki penyimpanan atau file mengenai sebuah game. Jin pun kemudian menunjukkan kepada Wade tentang cara kerja dari game itu. Setelah memasuki dunia game, seorang karakter wanita mengatakan jika mereka sangat berterima kasih kepada para manusia yang memberinya pengetahuan sebanyak ini. Sebenarnya, peradaban mereka tak lebih maju dari manusia. Namun, berkat para ilmuwan,
kini peradaban mereka telah lebih unggul. Karakter wanita itu juga menjelaskan jika mereka berasal dari sebuah planet yang bernama Trisuria. Kini, planet mereka telah musnah dan mereka membutuhkan planet baru. Ternyata, alasan Shanti membunuh para ilmuwan agar pengetahuan umat manusia tak berkembang lebih lanjut, sehingga apabila mereka telah tiba di bumi nantinya, mereka bisa berkuasa. Mendengar hal itu, Wade pun tak percaya jika mereka telah dimanfaatkan. Yang lebih mengejutkannya lagi, teknologi mereka bisa melihat jauh ke dalam bumi dan mengetahui semua apa yang dilakukan manusia. Keesokan harinya, seluruh teknologi di dunia pun diretas oleh Shanti dan terdapat sebuah pesan bahwa manusia adalah serangga yang menjijikkan. Fenomena itu pun menjadi trending di dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di samping itu, di atas langit, terdapat fenomena lain yang memperlihatkan sebuah mata yang bertuliskan Shanti. Setelah dunia mendapatkan kabar bahwa ada alien yang akan mendatangi bumi, semua manusia pun merasa ketakutan hingga banyak yang melakukan bunuh diri secara massal. Jin kemudian mendatangi Wenji dan mengatakan apakah benar jika ia yang mengundang para alien untuk datang ke bumi. Wenji pun menganggukkan kepalanya. Seketika, Jin pun langsung merasa marah dan mengatakan jika Wenji telah mengkhianati umat manusia. Mengapa ia mengambil tindakan seegois itu? Kini, peradaban manusia terancam bahaya olehnya. Seketika, Wenji pun langsung merenung dan merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Jin diundang oleh Wade untuk melakukan pertemuan dengan beberapa ilmuwan luar angkasa. Wade mengatakan apabila pihak musuh bisa mengetahui keadaan mereka, maka mereka juga harus mengetahui keadaan dari musuh. Wade berencana mengirimkan sesuatu ke peradaban musuh agar mereka bisa mengantisipasinya. Jin pun memiliki rencana dengan mengirimkan roket peluncur ke luar angkasa dan meledakkan sebuah bom nuklir sebagai pelajunya. Namun, rencana ini memiliki keberhasilan 1%, sebab jarak mereka dengan pihak musuh yang jauhnya jutaan kilometer. Wade pun menganggap jika ide dari Jin cukup masuk akal. Decades. Namun, rencana ini tak bisa langsung dilaksanakan dan membutuhkan persetujuan dari seluruh negara di dunia. Selagi menunggu kelanjutan rencananya, Jin pun mendatangi ketiga sahabatnya untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Setelah sudah berkumpul, mereka pun bertanya kepada Jin tentang apa yang dilakukannya. Jin pun menjelaskan semuanya mengenai Shanti dan rencananya yang dirancang bersama Wade. Beralih ke Clarence, setelah sudah berhari-hari menginterogasi Wenji, ia pun merasa jika tak ada yang disembunyikan olehnya. Merasa jika Wenji bukanlah ancaman, Clarence pun mengajukan kepada atasannya agar ia dibebaskan. Atasannya pun menyetujuinya, namun dengan syarat Wenji harus diawasi secara ketat oleh pasukan khusus. Keesokan harinya, Jin dipanggil oleh Wade untuk menghadap kepadanya. Wade mengatakan jika mereka membutuhkan seorang manusia yang akan dikorbankan untuk menuju ke luar angkasa. Hal itu salah satu cara agar rencana mereka bisa berhasil. Di samping itu, Wenji mulai dibebaskan oleh pihak kepolisian dan diperbolehkan untuk pulang. Setibanya di rumahnya, Wenji pun merasa bersalah dengan semua tindakannya hingga ia mengorbankan nyawa anaknya sendiri. Kembali ke Jin, ia pun mendapatkan kabar jika Will kembali masuk ke rumah sakit, sebab penyakit kankernya yang telah memasuki stadium akhir. Jin pun berjanji akan menjenguk Will ketika pekerjaannya telah selesai nantinya. Di sebuah lab penelitian, Jin dipanggil oleh Wade untuk melanjutkan rencana mereka dan mengujinya dengan seekor kera. Seorang ilmuwan dari negara lain pun menemukan cara untuk menghibernasikan manusia di dalam roket. Dengan begitu, rencana mereka akan berhasil. Keesokan harinya,
Wade mengundang Jin bersama Augie ke kantornya. Ia memiliki rencana untuk mengorbankan Will yang tengah sekarat, sebab tak sembarang orang yang bisa dikirim ke sana. Mereka membutuhkan seorang ilmuwan yang rela berkorban demi dunia. Melihat Will yang tengah sakit, mungkin hal itu bisa menjadi alternatif bagi mereka. Mendengar saran itu, Jin bersama Augie pun langsung merasa marah dan tak setuju. Namun, Wade mengatakan jika hanya itulah satu-satunya cara agar rencana mereka bisa berhasil. Sepulangnya dari sana, Jin pun menjenguk Will sesuai janjinya sebelumnya. Melihat Will yang tengah sekarat, Jin pun merasa tak tega jika dia harus dikorbankan demi sebuah misi yang tak pasti keberhasilannya. Di lain sisi, Wenji yang mulai sadar atas perbuatannya, ia pun menelpon Saul dan ingin mengajaknya untuk mendatangi makam dari anaknya. Ketika tengah berduaan, Wenji pun menceritakan semua perbuatannya dan dia merasa menyesal. Saul pun mencoba menenangkannya dan mengatakan jika semua manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Einstein knows it too. Malam harinya, Wade mendatangi Will dan memberikan sebuah penawaran untuk sebuah misi yang bisa dianggap sebagai misi bunuh diri. Wade juga menjelaskan jika misi ini sangat berharga sekali demi keselamatan umat manusia. Will pun diberikan waktu untuk memutuskan antara ingin menerimanya atau menolaknya. Sementara itu, Wenji yang ingin kembali ke Tiongkok untuk mengenang masa lalunya, ia pun menaiki sebuah pesawat untuk pergi ke sana. Di samping itu, ia terus diawasi oleh salah satu pasukan khusus atas perintah dari Wade. Kembali ke Will, ia pun mengundang sahabatnya satu persatu untuk menemuinya. Ia kemudian berterima kasih kepada mereka karena selalu ada untuknya. Setelah itu, ia pun mengatakan jika dirinya telah memutuskan untuk menyetujui penawaran dari Wade agar bisa menyelamatkan umat manusia. Pada akhirnya, Will pun mulai dibernasikan ke dalam sebuah roket untuk sebuah misi yang tak terjamin keberhasilannya. Melihat hal itu, Jin pun tak bisa menahan tangisnya sebab ia belum rela untuk kehilangan sahabatnya lagi. Beralih ke Wenji, setibanya ia di Tiongkok, ia pun merasa flashback dengan kejadian di masa lalunya yang tak cukup indah untuk dikenang. Kemudian, ia pun mendatangi sebuah tempat yang merupakan awal ia berkomunikasi dengan Shanti. Tak diduga, setelah tiba di sana, terdapat bawahannya yang melaporkan bahwa Shanti sudah tak menginginkannya. Dengan kata lain, Wenji harus mengakhiri hidupnya. Something gentle. Beralih ke Saul, ketika ia tengah berjalan-jalan dengan pacar barunya, tiba-tiba terdapat sebuah kendaraan yang ingin menabraknya bersama pacarnya. Beruntungnya, ia berhasil selamat namun pacarnya harus tewas mengenaskan. Setelah kejadian itu, Clarence pun memanggil Saul dan mengatakan jika Shanti berniat untuk membunuhnya. Ia berfirasat jika Saul memiliki keahlian yang mungkin saja bisa membahayakan peradaban dari Shanti nantinya. Setelah itu, Saul pun diajak oleh Clarence untuk menemui rapat PBB dengan ratusan ilmuwan ternama di dunia. Sebelum itu, ia diperintah untuk memakai baju anti peluru untuk berjaga-jaga. Di tengah perjalanan, Clarence pun bertanya tentang apa keahliannya sebenarnya. Saul pun menjawab jika ia hanya paham di bidang tata surya. Setibanya di sana, seorang ilmuwan meresmikan ketiga Wolfeser atau orang berpengaruh yang memiliki tugas untuk merencanakan pertahanan dari bumi. Seorang Wolfeser akan mendapatkan perlakuan khusus dan memiliki kuasa atas segalanya. Tak disangka, Saul pun ditunjuk sebagai seorang Wolfeser ketiga setelah Wade. Dengan sangat terkejut, Saul pun langsung menolaknya dan mengatakan jika ia tak pantas mendapatkan jabatan itu. Setelah itu, ia pun langsung berniat pergi dari sana. Baru saja melangkah keluar, terdapat penembak jitu yang berhasil menembaknya. Beruntungnya, dengan adanya baju pelindung dari Clarence,
ia pun hanya mengalami patah tulang rusuk dan tak cedera serius. Sementara itu, Jin diajak oleh Wade untuk menjalankan rencana mereka di suatu tempat yang hampir telah selesai. Di tengah perjalanan, Jin pun bertanya kepada Wade apakah rencana ini akan berhasil sesuai yang diharapkan. Wade pun menjawab mungkin saja. Kembali ke Saul, ketika ia sudah tersadar, ia pun bertanya kepada Clarence tentang apa yang sebelumnya terjadi. Clarence pun menjawab jika seorang penembak jitu telah menembaknya. Namun, ia berhasil selamat karena sebuah baju anti peluru yang dipakainya. Bukannya merasa panik, Saul malah meminta sebuah permintaan yang sangat aneh untuk bertemu dengan penembak jitu yang menembaknya sebelumnya yang telah tertangkap. Mau tak mau, Clarence pun berusaha menuruti permintaannya. Ketika sudah bertemu, Saul bertanya kepadanya mengapa ia menembaknya. Penembak jitu itu pun menjawab jika semua itu adalah perintah dari Tuhan. Saul pun kembali bertanya tentang Tuhan manakah yang ia maksud. Penembak jitu itu pun menjawab jika Shanti yang akan mendatangi Bumila yang merupakan Tuhannya. Used to be MI5, then it was SIA. Karena merasa bingung, Saul pun mendatangi seorang ilmuwan sebelumnya untuk menanyakan tentang siapakah Shanti yang dianggap Tuhan. Ilmuwan itu pun menjawab jika dia adalah makhluk luar angkasa yang akan datang ke bumi 400 tahun lagi. Mendengar hal itu, Saul pun merasa tak percaya dengan semua ini. Di suatu tempat di tengah hutan, bawahan dari Wenji yang berhasil selamat, ia pun merasa aneh dengan kendaraannya yang tiba-tiba terbuka. Ketika memasukinya, ia pun mendapatkan benda dari Shanti dan sebuah pesan yang tertulis bahwa ia telah terpilih. Dengan kata lain, Shanti memilih bawahan dari Wenji untuk menjadi sekutu mereka. Beralih ke Saul, ia pun diajak oleh Clarence untuk menyaksikan peluncuran roket yang di dalamnya terdapat Will yang tengah dihibernasikan. Jin mengatakan jika peluncuran roket ini bertujuan untuk mengetahui peradaban musuh di luar angkasa, sehingga apabila mereka tiba nantinya, pasukan bumi bisa menyerang mereka dan memenangkan peperangan. Ketika peluncuran dimulai, semua orang yang ada di sana pun merasa panik dan berharap jika rencana mereka ini berhasil. Awalnya, rencana mereka pun berjalan sesuai yang diharapkan. Namun, ketika roket peluncur sudah berada di tengah jalan, terjadi sebuah problem yang membuat roket itu pun keluar dari jalur. Dengan kata lain, misi ini telah dianggap gagal. Semua orang pun merasa kecewa dan juga bersedih atas kegagalan misi ini. Sepulangnya Wade dari sana, ia pun didatangi oleh Shanti yang bertanya kepadanya apakah dia berusaha keras untuk mengetahui peradabannya. Wade pun menjawab iya. Tak lama kemudian, tiba-tiba pesawat yang dinaikinya pun malah berada di luar angkasa. Sementara itu, Jin bersama Saul diajak oleh Clarence untuk menuju ke suatu tempat. Di sana, Clarence mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan kehidupan anak cucu mereka. Dengan kata lain, mereka tak boleh menyerah sampai di sini. Dan kemudian, seri Trisuria season pertama pun berakhir. Let's get back. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada series kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.